Anda bayangkan, ada ini ya, bermodalkan ini doang nih, sama ini, banyak banget yang hamil loh, kunyit. Ini kunyit. Jadi zaman dulu ya orang-orang belajar tentang beginian pakainya insting kan. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, dokter, kunyit itu aman nggak? Jawaban saya, Anda siapa berani bertanya tentang ciptaan Allah? Siapa menciptakan kunyit? Allah loh. Tapi banyak penyakit zaman sekarang muncul karena manusia over usage, terlalu berlebihan dalam obat-obatan sintetik. Tapi gitu, belum pernah ada ceritanya kunyit bikin keracunan di negeri ini. Betul? Ada orang keracunan? Ada. Sejak kunyit itu campur dengan yang lain kan gitu. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam Al-Qur'an bahwa kita diciptakan Allah dari apa? Tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kalau mau sehat kembali ke tanah. Semua yang Allah ciptakan di tanah pasti punya faedahnya kepada kita. Durian bagus nggak? Bagus, makan aja durian. Tapi durian itu kalau saya dikasih durian sekarang ya, saya lebih pilih bijinya daripada duriannya. Karena biji durian lebih tinggi kolagen. Ya, makan biji durian. Ya apain? Ya direbus lah. Makan. Keras gitu kan. Seperti itu. Semangka, kalau kita lihat semangka, Masya Allah, kan Anda baca risetnya. Semangka tuh dari mulai kulit hijaunya, kulit putihnya, kulit merah sampai bijinya bermanfaat semua. Maka kalau makan semangka, makan sama semuanya. Nggak lazim kan? Sudah, bagaimana caranya? Ikutin bagaimana dia mengajarkan. Dengan cara apa? Cemplung aja ke air. Yang dikenal sekarang jangan infus water gitu. Maka sebenarnya infus water itu Anda sedang makan buah atau sesuatu semuanya. Kayak Anda merebus, katakanlah bukan merebus, Anda mencemplungkan kurma. Ada kemarin sempat salah satu acara di TV atau di mana gitu, dibilang infus water itu nggak ada manfaatnya. Siapa bilang nggak ada? Coba aja. Banyak orang malah justru tensinya turun gara-gara ini, coba. Apalagi yang dipakai jenis rempah-rempah atau rempah terutama yang punya kemampuan menurunkan gula darah. Maka bagi Anda yang habis minum infus water, contoh mungkin kayu manis, tiba-tiba keliengan, hati-hati, mungkin ada hipoglikemik, gulanya turun. Karena apa? Karena ketika masuk ke dalam air, terus sekarang itu bahan tadi itu dia akan terekstraksi larut dalam air tadi. Ya, secara sempurna. Prosesnya itu terjadi optimal atau terjadi dimulai pada 6 jam. Maka Nabi SAW merebus kurma, mencemplungin kurma atau merendam kurma kan semalaman, kan gitu. Kalau kita nggak ada kurma, jadi gini, di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Ya, maka kalau kita lihat Saudi Arabia atau Jazirah Arab, ya susah tumbuh beginian. Susah tumbuh beginian. Maka Allah ciptakan di sana superfood yang bisa digunakan untuk apa? Untuk masyarakat makan di sana, orang-orang makan, dan kalau udah makan itu dapat semua kebutuhannya. Nama superfoodnya apa? Kurma. Riset tentang kurma itu banyak yang luar biasa, dan saya takjub luar biasa. Kenapa Nabi mengatakan bahwa makan kurma ajwa 7 butir pagi hari bisa terhindar sihir sampai sore harinya? Itu ada risetnya, coba. Ada risetnya. Beberapa ilmuwan mengatakan tidak hanya kurma ajwa, kurma-kurma secara umum gitu kan. Itu. Maka kayak begini sebenarnya, minum kayak begini, it can change your life. Ini bisa mengubah hidup Anda. Ya, bisa. Ada serainya kan? Serai ini steroid alaminya yang Allah ciptakan. Steroid. Ya. Serai ketemu jeruk purut. Ya, serai ketemu jeruk purut, atau kalau Anda mau bikin tanda kutip stem cell ala-alanya kita, kunyit ketemu serai, ketemu jahe, ketemu jeruk nipis, ketemu kurma. Kenapa saya bisa ngomong kayak begini? Karena di belakang saya sebenarnya ada teman-teman yang mereka ilmuwan-ilmuwan. Jadi kalau Anda mungkin teman-teman berusaha yang pernah mencobain ultimate kunyit itu ada hasil dockingannya. Dockingan itu kita mencoba gabungkan beberapa molekul-molekul senyawa pada tumbuhan-tumbuhan tadi, kita lihat kekuatan antioksidannya, bla 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 segala macam itu ketahuan. Makanya ultimate kunyit tidak heran menjadi minuman yang kuasa Allah, lagi-lagi yang banyak sekali orang hamil dengan itu. Isi ultimate kunyit itu kan ini sama jeruk nipis kan.
kasih madu, efeknya luar biasa, ke tulang, ke jantung, segala macam, ya, lewat kunyit. Lalu kita bahas tentang bagaimana sekalian pencernaan kita itu bisa diperbaiki. Pencernaan kita bisa diperbaiki dengan dua hal. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Probiotik adalah fermented food. Fermented food itu contohnya apa? Korea adalah salah satu negara yang punya makanan paling sehat di dunia, namanya kimchi. Oke kan? Indonesia punya makanan yang sehat namanya tempe. Oke kan? Tempe itu fermentasi nggak? Fermentasi. Dan jangan khawatir ketika ada tempe nggak? Oh ada. Tempe. Tempe ini mau diapain? Makan. Makanya pakai apa? Pakai madu. Enak gak? Oh enak. Belum pernah nyobain? Ada mangkok gak? Tempe kan probiotik, ya. Dan jangan khawatir makan tempe. Tempe itu kedelainya sudah direbus, ya, bukan kedelai mentah. Jadi ketika Anda makan tempe kayak begini, Pak Bu, yang tempe ini dikasih madu, maka ini sudah jadi superfood. Cukup sarapan pagi hari. Sehat nggak? Sehat. Blender nanti. Kayak begini kan? Terus sudah kayak begini diapain? Dimakan. Rasanya gimana? Enak. Belum pernah nyobain? Bapak sih ibu sekarang makannya soto tok ya. Udah gitu tempe itu probiotik. Probiotik kan biotik. Biotik kalau digoreng mati biotiknya. Ho. Coba lihat orang makan nasi goreng pakai apa? Telur. Telur protein nggak? Baca lihat, denaturasi protein pada suhu 55 derajat sudah terjadi. Artinya apa? Telur yang digoreng, apalagi minyaknya mendidih, habis semua dia. Terus yang dimakan apa? Rasa. Secara kandungan nutrisi kan minus banget, miskin banget. Apa yang terjadi? Tubuhnya tidak bisa menjalankan peran. Kan tubuh kita butuh onderdil. Ketika dimakan itu gak lagi banyak nutrisinya, sudah wassalam. Maka saya sampaikan, Anda makan kurma, Anda makan kayak begini, cuman just changing like this gitu. Kalau orang Syampul bilang, cuman ngubah kayak begini, it can change your life. Beneran, coba aja praktiknya kalau saya. Apalagi Anda sudah mulai stop, minyaknya di stop, tepung di stop, gula di stop, nasi di stop. Lihat apa yang terjadi. Dan bagi Anda ibu-ibu sekalian yang Anda punya beban berat di lutut Anda, kan banyak tuh. Kalau beban berat di lutut Anda, jangan ujuk-ujuk dioperasi, jangan ujuk-ujuk disuntik. Tulang kita itu, jadi orang gemuk maaf ya, kalau I'm a big bone, dia bilang, saya itu tulang besar. Mana ada ceritanya tulang besar? Tulang kita segitu-gitu aja. Yang besar lemaknya. Kalau di scan, yang gede itu lemaknya. Dan tulang kita itu, ya di bawah, dia beban tumbuhnya nggak bisa bertambah. Maka kalau lagi muncul keluhan di atas, misalkan dia sakit nyeri di lutut, bukan minum obat, turunin berat badan. Paham maksudnya? Ini dikit-dikit obat gitu kan? Turunin berat badan. Kenapa? Udah ini badan kan di sini beratnya kan? Akhirnya apa? Gesekan terus, radang. Ya. Dan minum anti radang. Anti radang apa? Ini anti radang. Ini kan sebenarnya kalau Anda minum ini anti radang. Makanya ada yang beberapa yang saya pernah ada di feed, saya katakan saya minta survei sebenarnya itu orang-orang yang setelah mereka mempraktekkan apa yang saya sampaikan di feed di Instagram itu banyak yang luar biasa. Ada yang katanya tulangnya ini segala macam cuma modal ini doang. Coba kemarin di Batam tuh subhanallah ibu-ibu autoimun juga minum ini juga. Kuasa Allah sembuh ya. Segitu mudahnya. Jadi kalau Allah sudah mau sembuhkan, mudah sekali Allah sembuhkan.